kalau kita lihat-lihat Persadia itu kan kebetulan dimulainya pada waktu almarhum Prof. Toyo sih. Nanti Dokter Rudi Roy koreksi-koreksi ya. Otak udah tua nih. Kayaknya aja nggak tua. Tapi saya ingatnya Prof. Utoyo kan dulu kita asal mulanya kan setiap kota besar punya persatuan diabetes dengan nama yang berbeda-beda. Saya ingat pada waktu itu yang di Jakarta namanya Persadi kalau nggak salah. Lalu Bandung Persatuan Diabetes Bandung. Terus Medan. Kalau di Malang apa tuh namanya saya nggak tahu, tapi ada waktu beberapa. itu belum ada, Bro. Belum ada. Jadi kita langsung Persadi ya. Oh ya. Jadi yang saya ingat waktu Medan ada Prof. Kadri, lantas di Bandung ada Prof. Hasnam dan Prof. Sri ya, waktu itu belum ada Prof sih. Terus Prof. Toyo juga belum Prof. Nah terus kumpul-kumpul ada acara apa di Bandung. Sepakatlah mereka bikin Persadia. Tadinya Persadi. Cuman Persadi waktu mau lapor ke notaris atau kemana waktu itu, nama itu udah dipakai advokat atau apa, nggak boleh, jadi akhirnya di Persadia gitu. Ingat saya itu. Tahun berapa, Prof? Nah itu tahu ya Prof Rudi. Silakan Prof Rudi. Saya terus terang ini nulis sama Prof Sri ya waktu itu. Ketika saya jadi sebenarnya yang paling tahu itu Bandung mesti ya. Tapi ingat saya pertemuan pertamanya di Solo, ingat saya. Solo ya, iya di Solo, terus finalnya mungkin di Bandung itu. Proklamasi di Bandung ya. Iya, Surabaya belum Prof Askandar, Surabaya masih Prof Santoso kalau nggak salah. Iman Santoso. Ya itu dia. Sudah lama sekali itu. Ya, kita kan masih cewek semuanya. Iya. Saya belum lahir. Roy belum lahir. Roy masih saya tuh. Saya belum spesialis itu. IGP. Roy masih mahasiswa. Iya betul Prof. Masa yang menyenangkan ya Prof ya itu tahun 1986 kalau nggak salah. Oke. 39 tahun. Jadi pengalamannya banyak sekali. Prof Sidar ketua yang keberapa ya Presiden? Ya ceritanya kan tadi Prof Darmono dulu. Sebelum saya Darmono ya, pada waktu itu saya ingat ada waktu pemilihan di Semarang kan kongresnya. Prof itu ya mau maju, yang dimajukan saya sama Prof John. Nah, tapi waktu itu Prof John belum ada di tempat, masih di perjalanan. Terus bagaimana yang diputuskan hanya yang hadir aja atau gimana? Akhirnya saya gitu pertama-tamanya itu. Saya nggak tahu juga tiba-tiba jadi Persadia gitu. Ya itu dari situ ya udah jalan deh. Ingat saya. Tapi saya sebelum Prof Darmono mungkin saya lupa siapa. Prof Askandar kali ya. Sepertinya Prof Dulito. Jadi Prof Sidar sebelum Prof Askandar ya. Ya, kalau saya habis Darmono baru saya. Oh. Darmono dulu. Darmono saya, terus Rudi ya, Rud? Iya, terus saya. Prof Sidar kan 2 kali, terus saya. Iya, selang-seling kan soalnya. Iya, selang-seling. Selang-seling, bolak-balik. Itu kan masih ada presiden, masih pakai presiden elek itu. Iya Prof. Izin Prof, berarti kalau Hari Diabetes Nasional Prof, sejarahnya apakah bersamaan dengan hari berdirinya Persadia atau memang ada hari-hari khusus yang ditentukan sebagai Hari Diabetes Nasional? Ya saya ingat sih pada waktu yang waktu di Bandung ditetapkan waktu mereka rapat di Bandung itu di Hari Diabetes Nasional versi Persadia. Itu ya Prof Rudi kan ya Prof Rudi yang bikin bukunya Prof Rudi. Malahan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebetulnya bahwa 12 Juli itu sebagai Hari Diabetes Nasional. Jadi kita
nggak ngarang-ngarang sendiri itu enggak. Ya waktunya kelahiran Prasadia, tapi kemudian diakui oleh Kementerian Kesehatan. Aku itu gitu ceritanya. Makanya kita berani mengatakan tetap aja tetap 12 Juli sebagai diabetes nasional dan tidak sama dengan yang World Diabetes Day. Oke, kerjasama dengan World Diabetes Day, walaupun World Diabetes Day jatuhnya sekarang bulan November. Bukan kerjasama. Dulu World Diabetes Day bukan November, dulu Juni. Oh, dulu di bulan Juli, Iya. Prof. Juga sama ya? Iya. Oh, dengan World Diabetes Day, baru selanjutnya World Diabetes Day berubah menjadi di bulan November karena kelahiran insulin ya, Prof ya? Bukan, ini beda. Dua organisasi yang beda saya kira. Yang tetapkan PBB. Oke. World Diabetes Day-nya PBB sebetulnya. Jadi dari istilah Unite for Diabetes, Unite for Diabetes itu mulainya pada waktu PBB ada General Assembly, terus pada waktu itu diumumkan itu, terus dipindahin tanggalnya. Memang hari kelahiran Banting pada waktu diambilnya. Sebelumnya sih saya lupa bulan Juli sih. Kalau kita mau setiap kali bikin diabetes walk waktu itu. Oke. Setiap tahun 91 kita bikin diabetes walk. Dr. Roy sebagai elected president, Dok, untuk Persadia yang akan mulai menjabat di tahun depan, kira-kira yang perbedaannya dari zaman Prof. Sida, Prof. Rudi menjabat sekarang dan nanti ke depannya yang diharapkan seperti apa, Dokter? Pertanyaan yang menggelitik. Saya itu seperti deja vu, Dr. William, menjadi ketua Persadia, presiden Persadia tahun depan. Karena kalau kita lihat itu pengalaman-pengalaman indah itu tuh waktu dulu kita selalu bertiga, waktu Prof. Sidar jadi presiden, saya ikut bergabung dalam tim Persadia, waktu Prof. Rudi juga. Jadi kita tuh seperti kayak trimasketir kalau kita bilang. Tapi jadi saya kayak deja vu. Pasti kalau deja vu itu ada yang mimpi-mimpi yang melekat masih. Ya mimpi-mimpi yang kita dulu pernah sama Prof. Sidar pergi ke satu kota, entah apa namanya tuh di Kalimantan Selatan. Atau gitu. Kapuas dulu. Pokoknya satu yang nggak ada di peta kali kita datengin, demikian juga dengan Prof. Rudi. Dan sekarang kegiatan itu kelihatannya berkurang. Jadi saya kira saya mencoba untuk membuat suatu usaha yang saya sebut ronce. Jadi kita mengaitkan kembali persadia-persadia yang cabang-cabang yang aktif, yang saya kira kehilangan induk juga enggak sih ya, tapi kita ingin membangkitkan gairah kembali, terutama melihat bahwa persoalan diabetes di Indonesia tidak pernah berhenti, malah makin meningkat, uang habis dari untuk mengobati komplikasi atau akibat penyakit diabetes. Jadi deja vu, Dr. William, dan deja vu itu kalau ada mimpi yang terulang kembali dalam kenyataan, pasti kita bahagia banget kan ya. Jadi itu dia. Nah, mengenai legasinya, saya berharap sih karena semua program-program yang sudah dicanangkan oleh Prof. Rudi, oleh Prof. Sidar, satu program yang bagus sekali. Jadi saya berpikiran untuk mencoba melanjutkan program-program tadi. Kalau dibilang legacy, saya kira bisa dibilang legacy, tetapi memang kita mencoba untuk tampil kembali karena kegemilangan waktu Prof. Rudi, Prof. Sidar menjadi presiden itu tetap terbayang di mata saya. Jadi saya berharap nanti sih sebetulnya saya bisa menjadi penerus yang sesuai dengan legacy yang sudah diterapkan. Karena itu baik sekali. Antara lain kita punya program Pandu Diabetes. Pandu Diabetes itu benar-benar program yang bagus karena akan ada peer-to-peer group yang kita lihat memang penting sekali. Mengingat dokter itu waktunya dengan pasien diabetes kalau di puskesmas atau di rumah sakit paling less than 10 minutes atau mungkin cuma 5 menit pertemuan ataupun kontaknya, dan bagaimana kita membuat satu program edukasi nanti berbicara bersama dengan Persatuan Edukator Diabetes Indonesia yang memang
legend foundernya dan the fathernya itu Prof. Sidar juga. Jadi itu bisa kita tandingkan bersama dan kemudian kita menjalankan proses-proses yang sudah berjalan dan kelihatannya baik. Mudah-mudahan dengan restu dari Prof. Sidar, Prof. Rudi, dan teman-teman yang lain, saya harap program ini bisa berjalan. Karena bagus sekali dan menyenangkan. Saya ingat banget Prof. Rudi bilang, enaknya jadi ketua Persadia ya, bisa ketemu si ini, ketemu si itu gitu. Terus di luar negeri juga kita punya banyak teman dari Filipina, dari negara-negara Arab ya. Saya pernah ada cerita tuh Prof. Sidar sampai sekarang kalau ingat itu kiki. Saya waktu di Cape Town itu nginepnya nggak di hotel Dr. William. Saya nginepnya di kampus. Ya memang karena mereka yang perwakilan dari negara-negara ditaruh di kampus. Lalu Afrika Selatan tuh ya. Afrika Selatan, iya. Lalu iya tahun 2006 atau 2005. Nah di situ kan ngumpul nih kita ngobrol-ngobrol para utusan-utusan dari negara. Satu kali ada ibu-ibu gitu, dia mau pergi ke kota karena kan kampusnya itu agak di luar kota kayak di Depok gitulah. Terus kebetulan saya udah punya duit run kalau nggak salah ya. Nah dia tanya ke saya, kalau ke kota gimana caranya, naik taksi bisa nggak? Bisa sih naik taksi tapi mahal. Tapi kalau mau naik kereta, ayo pergi sama-sama saya gitu. Pergilah ini ibu-ibu dari Kuwait ini, dari Persatuan Diabetes Kuwait. Lalu saya bayarin lah tiketnya karena dia nggak punya uang run waktu itu. Ya nggak apa-apa saya bayarin. Udah sampailah kita ke kota, sampailah kita ke convention. Saya pergi ke sana entah kemana. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu datang ke booth Indonesia. Mana Dr. Roy? Mana Dr. Roy kata dia kan tanya namanya siapa? Mana Dr. Roy? Kenapa? Prof udah ini aja hujan aja nih. Saya tuh ngapain orang? Rupanya dia mau balikin duitnya. Terus dia paksa-paksa ya Prof ya untuk terima uangnya. I'm not his murhim, that's why katanya gitu. Saya bukan muhrimnya dia harus terima uang ini kembali, kita uang kereta api. Pengalaman lucu itu banyak sekali dan berharap nanti saya bisa juga menampilkan kembali legend-legend kita. Semoga Prof. Rudi sehat, kembali sehat dan terus bersemangat, juga Prof. Sidartawan sehat. Biar kita bisa mengulangi itu deja vu itu yang dulu. Jadi saya pernah diundang WHO, ada international WHO meeting, peer to peer, gara-gara pandu diabetes. Jadi program pandu diabetes kita kelihatan sama WHO. Yang boleh lihat itu adalah WHO regional, WHO Jakarta. Oke. Ya, terus saya bilang diundang ke rapat WHO internasional tentang peer-to-peer group, si Fisher itu ketuanya. Nah, seluruh dunia. Nah, saya datang ke situ menceritakan tentang pandu diabetes. Tahun berapa ya Prof itu? Lupa lah. Waktu Prof ya? Jadi untuk rapat itu, kita nggak boleh kalau bukan expert. Lalu kita diangkat jadi temporary WHO expert. Oke. Karena kita mau berapanya di luar sih, di suatu cottage di Swiss itu di Zurich. Di Genève. Rapatnya bukan di Genève. Rapatlah kita dengan seluruh dunia. Sidartawan masih kucuk itu, Inggrisnya masih kakau gitu. Tapi saya punya slide tentang kita senam dan apa, orang bingung. Kalau bisa kumpulin orang senam kayak begitu. Mereka kan nggak ada di dunia, nggak ada klub senam. Nah, mereka ingat benar itu sama saya itu. Nah setelah itu masuk baru rapat di gedung Genève, WHO Genève. Dari situ. Dan orang masuk situ kalau bukan temporary advisor nggak boleh. Jadi kita sampai si yang ahli diabetesnya dari WHO itu, kalau Prof. Rudi ingat, itu Goika Rogic apa orang mana bekas saksa bagaimana.
Dia bosnya pada waktu itu. Ingat banget. Ya, nah itu jadi saya sempat jadi temporary advisor dari itu peer to peer group. Jadi gara-gara padu diabetes. Ya, jadi banyak ceritanya sebetulnya, orang nggak tahu sih. Ya, itu banyak. Namanya Persatuan Diabetes Indonesia. Jadi memang ditujukan untuk mensejahterakan diabetisi. Nah, siapapun di Indonesia ini yang ingin mensejahterakan diabetisi, kita menyebut pasien diabetes, bukan pasien diabetes ya, tapi diabetisi. Siapa yang betul-betul punya passion, punya niat, punya kehendak yang luhur untuk mensejahterakan pasien-pasien diabetes kita, silakan bergabung ke Persatuan Diabetes Indonesia. Baik secara perseorangan, ataupun secara grup, ataupun dari institusi. Karena kita ketahui problemnya banyak sekali saat ini. Terlalu banyak. Bahkan menurut data yang Kemenkes kemarin katakan, di Indonesia kita hanya 1 tahun 2024 saja sudah menghabiskan 30,5 triliun rupiah untuk mereka dengan diabetes dan komplikasi. Jadi kalau memang ada yang mau join kita, punya CSR, punya kehendak luhur, ingin melihat bahwa kita kalau bisa menangani mereka dengan baik sehingga tidak terjadi komplikasi, welcome. Apakah dia dokter, apakah dia diabetisi, ataukah dia bukan apa-apa, dia hanya memang punya suatu kehendak baik, ingin membantu kita, welcome. Karena nggak bisa kita kerjakan sendiri, Dr. William. Kita kan nggak punya sumber penghasilan tetap. Jadi kita berusaha untuk survive di masyarakat. Tapi menurut saya, hal yang paling menjadi modal buat kita nanti ke depan adalah anggota. Anggota itu merupakan modal kita yang paling banyak. Anggota itu siapapun boleh bergabung ke kita. Ya, kita bisa lihat nih, legend-legendnya presiden diabetes itu kayak apa sih, passionnya untuk ini. Kita harus tiru. Ya, tanpa apa-apa, kita berusaha, tapi kemudian kan kita bisa lihat begitu banyak kesempatan terbuka. Prof. Sidar ketemu ini, Prof. Rudi juga membuat sesuatu yang menjadi legacy dari kita. Jadi yang penting sih kita berkehendak terus, dan saya kira yang paling penting adalah itu, jadi sustainability-nya. Kita terus melakukan apapun yang terjadi, terus melakukannya dengan menengok para legendnya. Terus terang yang saya lihat sekarang ini figur Prof. Sidartawan, figur Prof. Rudi yang ada di mata saya sebetulnya. Yang lain juga bagus, punya program yang baik. Tapi yang bersama-sama saya adalah beliau. Jadi mudah-mudahan beliau tetap menjadi penasehat kita untuk hal-hal ini. Sehingga diharapkan kita bisa jadi gila juga seperti mereka berdua. Gila dalam arti kata yang baik ya, Prof. Jadi anggota itu bukan hanya dokter, tapi perawat juga, gizi juga, kalau dari profesi ya, tapi juga layman juga pasien juga, atau mungkin LSM segala macam. Kalau mau gabung monggo aja. Yang penting bahwa kita tujuannya satu, bagaimana diabetes itu bisa ditangani sebaik mungkin gitu ya. Karena terus terang angkanya makin lama makin tinggi. Ya, program pandu diabetes kan awam semua, nggak ada yang dokter. Memangnya ya. Jadi memang dulu cita-cita saya ketua Persadia, kalau bisa jangan dokter malah. Ya, mencari. Ya, sebaliknya. Lalu kemudian saya ingatkan, dulu kan ada yayasan diabetes yang mencoba financing. Sekarang kemana tuh? Kalau nggak seperti itu. Ya kalau digabungkan dengan BIID mungkin bisa aja. Tapi kan kalau kita lihat kanker, jantung, semua punya yayasan. Dan semua jalan. Iya. Nah, kalau kita nggak pakai seperti itu, nggak ada figur-figur yang membantu kita, ya setengah mati. Iya. Saya cerita sebentar. Kenapa waktu itu pandu diabetes tidak berkembang di
di WHO karena mereka minta peer-to-peer itu penelitian. Itu yang saya nggak bisa. Maksudnya penelitian gimana, Bro? Dia peer-to-peer itu diteliti, lalu lihat outcome-nya seperti apa. Oke. Jadi itu bisa merupakan subjek kita juga ya. Iya, jadi harus ada penelitiannya. Jadi ini result-nya apa? Dan cuma bikin acara, tapi harus ada risetnya, gitu ya, Pak? Ya, kalau ada penelitiannya, lalu outcome-nya seperti apa, lalu present. Itu yang diharapkan dulu sih. Makanya dulu kita nggak diajak lagi karena lain cuma pakai penelitian. Ada satu cita-cita yang belum tercapai, itu diabetes Indonesia. Apa tuh, Prof? Dia bertiga kumpul, lalu namanya ada kumpulannya. Diabetes Indonesia anggotanya PD, Perkeni, dan Persadia. Ya. Ketuanya boleh bergantian atau gimana. Jadi kalau mewakili jadi udah sekaligus gitu. Mirip-mirip Australia. Walaupun di Australia berantem juga sih. Ya mungkin lebih efisien ya. Lebih karena koordinasinya lebih intens, bisa lebih intens. Iya. Jadi diabetes Indonesia ada persadianya, ada Perkeninya, ada PD-nya. Nah itu jadi good insight, Prof. Payungnya, Prof ya. Payungnya itu diabetes Indonesia. Iya. Jangan lupa Dr. Roy nantinya melibatkan mulai dokter anak ya. Ya. Karena yang tipe 1 kan harus dimulai dari mereka. Walaupun nanti akhirnya ke kita ya, ke penyakit dalam. Iya. Gak maksud saya sebagai anggota, entah anggota apalah nggak tahu. Ya susahnya kan ini Persadia kan membernya. Iya. Ya, kalau Perkeni lain lagi ceritanya. Nah ini kan Persadia. Jadi membernya anak-anaknya itu gimana? Atau dokternya? Prof, mengenai diabetes Indonesia itu berupa perkumpulan atau sebagai suatu seperti sekretaris bersama atau apa, tapi ada, jadi kalau ada surat ke diabetes diselesaikan bersama. Masing-masing tetap ada, tapi jadi diabetes Indonesia itu yang maju bersama-sama. Oke. Iya. Bentuknya nanti kita cari. Kementerian Kesehatan kan sering salah kasih undangan. Kawat pilihnya ke Perkeni, dokter kirim Persadia, dan kan nggak tahu bedanya juga. Itu yang belum tercapai ya, Prof. Padahal Persadia itu kan ada dokternya juga, dokternya ada, perawatnya ada, semua ada, yang di Perkeni nggak ada. Makanya kan yang jadi anggota kan Persadia di IDF, bukan Perkeni. Iya, IDF ya. Ya mungkin langkah barangkali seperti EDA kan juga sama seperti Persadia. Iya. Nggak mungkin Pak Roy memulai misalkan ngantor ke situ nanti baru ngomong-ngomong diabetes Indonesia kan sudah fisiknya sudah ketemu dulu gitu. Sudah saya kebayang, Prof, itu udah makanya kemarin sebetulnya agak luar biasa juga waktu kita ketemu di Bangkok. Saya bilang sama Harry sama Dr. Diki, ayo ketemuan yuk sama Pedi, ayo ketemuan yuk sama Perkeni gitu. Prof Yunus juga sangat antusias. Jadi kemarin kita di Bali juga ketemu, Prof. Dan mudah-mudahan cita-citanya Prof Sidar yang diabetes Indonesia saya akan coba rumuskan nanti bersama-sama supaya makin kuat ya, kita jadi nggak tercerai-berai begitu ya. Jadi kan orangnya itu juga betul, Bro. Ya, jadi bisa lebih sangat kuat karena punya formasi. Betul. Kemarin kita ngobrol kok udah 2 kali bertiga sama Perkeni dan Pedi. Ya, doain aja, Prof. Kita sehat-sehat semua supaya bisa terus ngurusin yang begini-beginian ya. Biasa ini yang ngomong nih opa-opa semua tiga-tiganya nih. Yang lucunya ini, yang ini masa yang Kemarin saya baru bilang sama dokternya, aduh
kayaknya kalau ikutin prosedur praktek atau bahkan misalnya kita kunjungan itu Profnya ke rumah sakit, udah acara seharian, habis itu Prof praktek, udah malam tuh Prof masih semangat, saya udah capek. Prof masih luar biasa Prof tenaganya. Kemarin ikutin dokter Roy juga keliling masih semangatnya luar biasa. Saya belajar banyak, terima kasih.